Oke, teman-teman, ini saya lagi di Jalan Sudirman ya, di Jakarta. Ini saya rencana menuju gedung Mayapada ya, Tower Mayapada. Di sana ada Tower Mayapada 1 dan ada Tower Mayapada 2. Ada gedung Topas juga, itu berdekatan lah intinya teman-teman. Ini saya udah deket, saya mau belok ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini saya di parkiran menuju tower 1 ya teman. Ini saya di tower 2. Nah di sini saya coba ke depan dulu ya teman-teman. Habis dari depan berusaha memastikan ini gedung tower Mayapada ya teman-teman. Yuk sekarang kita lanjut ke dalam ya. Jadi pertanyaannya adalah, jika Yusuf Mansur itu merasa dirinya dicemarkan nama baiknya pada saat itu, maka Yusuf Mansur pastilah akan menggugat CIMB Niaga. Jika itu benar, bahwasanya Yusuf Mansur bukan bagian daripada Adiansa. Nah, karena perbuatan itu memang tidak dilakukan oleh Yusuf Mansur untuk menggugat balik CIMB Niaga, jadi secara otomatis gugatan itu yang dibubuhkan di pengadilan adalah benar. Yusuf Mansur pada tahun itu, 2009 itu, ya memang dia itu komisaris dari PT Adi Bantar Perkasa. Intinya hubungan antara komisaris dan direktur utama, ini komisaris utama dan direktur utama udahlah sangatlah dekat. Nah, udah jadi pertanyaan saya kali ini, kenapa orang-orang yang selama ini saya usulkan coba laporkan tindak pidana pencucian uang, dan itu kedaluarsanya nggak akan kedaluarsa karena itu masih nyambung teman-teman. Bisa kita apa ya? Ibaratnya polisi itu tahu bagaimana cara men-tracking kegiatan tersebut gitu. Ini jumlahnya banyak teman-teman ini. Kenapa nggak ada satupun yang mencoba melaporkan tindak pidana pencucian uang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, kemarin ini menurut saya penting ya. Kenapa saya melakukan investigasi ini? Karena ada dua hal yang memang berbeda, tapi menurut saya ada tujuan gitu. Nah, kemarin itu saya habis investigasi ke sebuah gedung ya. Saya perlu menyebutkan mungkin Mayapada Tower itu karena di sini tercantum gitu Mayapada Tower itu. Mayapada Tower itu ada dua, Tower 1 dan Tower 2. Saya coba masuk ke sana dan teman-teman bisa lihat cuplikannya sedikit lah biar teman-teman tahu. Yuk, check it out. Oke teman-teman, kali ini saya mau ke Tower Mayapada ya. Saya mau investigasi tentang kantor PT Adi Bantar Perkasa. Ya, sebenarnya kantornya ada dua alamatnya ya. Ada Tower 1 dan Topas. Nah, di sana saya mau mencari tahu berapa lama atau statusnya bagaimana. Sebenarnya sih saya tahu lah statusnya itu sewa. Cuma saya mau memastikan dulu pernah di sini atau enggak. Terus pernah di Tower 1 atau pernah di Topas, dan ketika di Tower 1 orangnya siapa saja, dan ketika di Topas orangnya siapa saja. Zona Topas ya, bukan Topas yang bekas hotelnya itu. Ya teman-teman, ini udah deket. Nah nanti saya akan mencoba memberitahukan video dari depan dulu. Setelah di parkiran saya akan mencoba memvideo dari depan apakah ini benar Tower Mayapada atau bukan ya teman-teman. Karena ya biar lebih pastiin dulu ini Tower Mayapada. Oke, kita sebentar lagi belok ya teman-teman. Nanti kita langsung lanjut parkiran ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya udah di parkiran dan saya langsung menuju ke Tower 1 ya. Ini saya udah di Tower 2 dan udah tanya satpam. Nah ini saya berada tepat di depan lobi utama dari Tower 1 ya, Tower Mayapada. Di sini saya mencoba ke depan memastikan lingkungannya teman-teman ya. Ini ada di depan itu nanti kan tertulis tuh Mayapada Tower atau apa gitulah, biar teman-teman tahu bahwa memastikan bahwasanya saya udah ke depan. Teman-teman, itu yang depan itu jembatan Pinisi ya, jembatan penyeberangan orang. Nah ini depan towernya teman-teman. Nah saya balik lagi, barusan saya udah baca ya, ada Mayapada Towernya di atas. Nah teman-teman, kita mau menuju ke lobi langsung ya teman-teman. Nah cuma ini teman-teman, karena keadaan tertentu lobinya ini ditutup pintu utamanya ya, karena sebenarnya gini, untuk masuk ke situ kan butuh akses ya, karena ada beberapa kantor yang
Jadi dalam gedung ini teman-teman itu terdapat beberapa kantor gitu yang disewa oleh beberapa perusahaan gitu. Jadi saya harus lewat samping yang nanti bisa langsung lift dan menuju lantai 12 gitu teman-teman. Nah di sana di samping kirinya saya harus samping kiri, yang depan ini ditutup aksesnya. Jadi saya harus masuk lewat samping ini, samping pintu ini di jalan ini, dan nanti langsung menuju ke lift ya. Saya naik ke atas di sini. Dan nanti kita lanjut teman-teman. Setelah ini kita langsung obrolin gimana penemuan saya. Yuk. Oke, itu teman-teman. Jadi saya harus parkir di tower 1, harus parkir di tower 2 dan menuju tower 1. Nah, ini yang menarik teman-teman. Dari data yang saya dapatkan ya teman-teman. Dari data yang saya dapatkan bahwasanya ketika dirilis di tahun 2008 ya. Dirilis data tahun aktanya itu tertanggal di sini ya, tertanggal 2008, tertanggal 18 Juli, bahwasanya kedudukan dari kantor tersebut adalah di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 28, Gedung Mayapada Tower, lantai 11, Kelurahan Karet Setiabudi. Nah, teman-teman, ketika itu nggak disebutkan Tower 2, berarti otomatis itu Tower 1. Nah, di sini disebutkan ya, Mayapada Tower. Jadi, Kavling 28 itu memang Tower 1. Nah, ini 2008, teman-teman, 18 Juli ya. Ini udah lama sekali. Nah, di sini teman-teman, ketika saya mencoba membuka risalah gugatan ya dari Pengadilan Negeri, ini resmi teman-teman ya. Di sini alamat dari PT Adi Partner Perkasa, dari PT Adi Partner Perkasa yang berkedudukan di Gedung Sona Topas, lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 26, Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk hanya disebut sebagai tergugat 1. Jadi agak aneh dari sini aja, kok bisa kantornya juga berbeda gitu. Nah, di sini teman-teman yang menjadi menarik ya, teman-teman, biar teman-teman bisa mengulang kenapa saya itu harus investigasi, dan karena nanti saya akan buat pernyataan. Di sini teman-teman ya, tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3, di sini disebutkan ada yang namanya tergugat 1 itu memang PT Adi Partner Perkasa, ini untuk kasus batubara ya, Adiansa. Terus di sini tergugat 2-nya ya, ada tergugat 3-nya, ini ada Haji Yusuf Mansur di sini selaku komisaris utama dan dari PT Adi Partner Perkasa, beralamat di Jalan Ketapang nomor 15 RT 001 RW 03. Dan di sini ada tergugat 4 ya teman-teman. Yusuf Mansur disebut sebagai tergugat 3. Di sini ada Muhammad Syakir Syula selaku komisaris juga di sini ya, sebagai komisaris dari PT Adi Partner Perkasa, beralamat di Jalan Kasablanka, Kavling 9, RT 0 sekian. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti ya. Saya screenshotkan biar nggak perlu ribet ya. Nah, di sini teman-teman jelas ya dituturkan bahwasanya merupakan komisaris ya, selaku komisaris utama, kalau Syakir Syula sebagai komisaris. Nah, teman-teman, kita akan melihat bahwasanya gugatan ini tertanggal ya di sini ya, teman-teman, di sini tertanggal putusan nomor 313 PDT G 2011 PN Jakarta Selatan. Ini menarik kan teman-teman. Nah, di sini perlu disematkan lagi ya teman-teman. Menimbang. Nah, di sini ada pertimbangan ya. Biar nanti saya perjelas bahwasanya kenapa ini penting untuk saya katakan. Menimbang bahwa tentang bantahan tergugat 3 dan tergugat 4 jika mereka tidak mengetahui dan tidak membubuhkan tanda tangan pada surat persetujuan komisaris PT. Oke. Nah, di sini saya baca atasnya biar teman-teman mengingat ya. Menimbang bahwa terkait dengan proses penerbitan bank garansi oleh penggugat atas permohonan dari tergugat 2 mewakili tergugat 1 di dalam pengajuan tergugat 2 mewakili tergugat 1 selain menyertakan 3 surat pernyataan tersebut dalam bukti P7, P8, P9, tergugat 2 mewakili tergugat 1 juga menyertakan surat persetujuan komisaris PT Adi Partner Perkasa, yaitu tergugat 3 Yusuf Mansur sebagai komisaris utama dan tergugat 4 Muhammad Syakir sebagai komisaris tertanggal 29 Desember 2009 ya, Desember 2009 tersebut dalam bukti
Nah, di sini ada ya, biar teman-teman Desember 2019 dalam bukti P9. Jadi, ini pada saat bulan Desember ketika macetnya ini teman-teman kata orang-orang batubara, ketika macetnya kasus bisnis batubara itu kan sekitaran bulan-bulan itu ya, bulan Desember kayak gitu. Nah, di sini orang-orang pada saat itu dalam kondisi itu mereka pada investasi, ternyata juga si Adiansah ini nginjem duit juga dan nilainya juga miliaran juga. Memang mafia itu kayak gitu biasanya. Katakan mafia ya, memang dia memang terbukti dan dipenjara juga pada akhirnya. Nah, nanti saya akan bicara kenapa ini jadi penting ya teman-teman. Nah, di sini di sini ada tentang kayak semacam pembelaan ya. Menimbang bahwa tentang bantahan tergugat 3 dan tergugat 4, jika mereka tidak mengetahui dan tidak membubuhkan tanda tangan pada saat persetujuan komisaris PT Adi Bantar Perkasa dari bukti tergugat 4, yaitu bukti T42 TT bla 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 ya, itu teman-teman ya. Tertanggal 15 September 2009, target tergugat 4 telah mengundurkan diri sebagai komisaris. Jadi Syakir Sula itu mengundurkan diri komisaris sebelum tanggal itu ya. Sehingga tanda tangan yang termuat di dalam surat persetujuan komisaris PT Adi Bantar Perkasa dapat dibuktikan bukanlah tanda tangan dari tergugat 4. Begitu pula dari tergugat surat tergugat 3, yaitu berupa surat pernyataan jika tergugat 3 tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang terkait dengan persetujuan permohonan penerbitan bank garansi yang dimohonkan tergugat 2 mewakili tergugat 1 kepadanya. Oke, ada tambahannya. Di sini ada tambahannya adalah intinya teman-teman, jadi penerbitan tergugatnya ini adalah Yusuf Mansur itu dinyatakan tanda tangannya dipalsukan teman-teman, sehingga putusannya Yusuf Mansur tidak bersalah. Tapi bukan masalah itunya teman-teman. Jadi dengan pertimbangan bahwasanya CIMB itu menggugat si Adiansah beserta Yusuf Mansur ini, kan di sini ada CIMB sebagai penggugatnya, Bank CIMB Niaga Tbk. Ketika menggugat kepada Yusuf Mansur ini sebagai tergugat 3 sebagai komisaris utama, jika PT CIMB Niaga itu melakukan gugatan itu dinyatakan salah, maka CIMB Niaga itu bisa dinyatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan bisa meminta ganti rugi imaterial kepada CIMB Niaga Yusuf Mansur ini posisinya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, jika Yusuf Mansur itu merasa dirinya dicemarkan nama baiknya pada saat itu, maka Yusuf Mansur pastilah akan menggugat CIMB Niaga. Jika itu benar, bahwasanya Yusuf Mansur bukan bagian daripada Adiansah. Nah, karena perbuatan itu memang tidak dilakukan oleh Yusuf Mansur untuk menggugat balik CIMB Niaga, jadi secara otomatis gugatan itu yang dibubuhkan di pengadilan adalah benar. Yusuf Mansur pada tahun itu, 2009 itu, ya memang dia itu komisaris dari PT Adi Bantar Perkasa. Intinya hubungan antara komisaris dan direktur utama, ini komisaris utama dan direktur utama udahlah sangatlah dekat, udah pasti. Jadi omongan Yusuf Mansur di media mana saya tahu ini sangat-sangat dibantahkan. Nah, teman-teman paham di sini ya, bahwasanya yang dilakukan Yusuf Mansur ini selama ini yang coba menolak kayak gitu, itu terbantahkan di sini. Nah, terlepas apakah uangnya nanti Yusuf Mansur kebagian atau enggak dalam bisnis tipu-tipu atau money game atau apalah yang di sana disematkan oleh teman-teman batubara kayak gitu, itu Yusuf Mansur secara otomatis ketika ini sebagai pembuktian, pastilah teman-teman bisa memahami bahwasanya ketika CIMB Niaga mengadukan orang-orang tersebut, Adiansah, terus Syakir Sula, dan itu pastilah membawa berkas lama, yang dimana mungkin ada berkas dari notaris untuk diberikan kepada CIMB Niaga.
Nah, intinya teman-teman, pada saat kejadian yang batubara ini sangat berkaitan dengan kejadian ini gitu. Jadi ini masih sangat bersamaan karena di tahun yang sama gitu teman-teman. Jadi kenapa Yusuf Mansur itu nggak pernah melaporkan balik, catatan ya, nggak pernah melaporkan balik teman-teman batubara yang di Jamaah Darussalam ini, teman-teman investor batubara nggak pernah melaporkan balik bahwasanya itu adalah pencemaran nama baik dan apalah, misalkan itu adalah penghancuran karakter lah, itu apalah, bisa dia mengulut balik. Kenapa tidak? Karena jika Yusuf Mansur melakukan tindakan itu, maka akan semakin terbuka kasus itu. Teman-teman paham ya di sini? Nah, ini menarik teman-teman. Setelah saya coba telusuri di sana, bahwasanya memang kantor itu cuma disewa pertama ya, dan nggak lama. Dan ketika di tahun berikutnya disewa di sana, di tahun berikutnya sudah berganti. Mungkin logikanya ini, orang-orang PT Andi Parda Perkasa yang dulu terdaftar itu sebagai komisaris utama diganti oleh Yusuf Mansur karena lebih prospeknya lebih tinggi. Yang pastilah terlibat. Soal terlibat bahwasanya dia menerima uang atau enggak saya nggak tahu, tapi terlibat dalam kalau dalam hukum itu ketika satu kelembagaan itu dalam satu kegiatan kelembagaan, ya terlibat dalam satu kegiatan kelembagaan tersebut gitu. Jadi otomatis Yusuf Mansur terlibat di dalam satu perikatan kelembagaan PT Andi Parda Perkasa, itu udah pasti di sana, karena nggak mungkin CIMB itu serta merta menggugat Yusuf Mansur, nggak mungkin, itu mustahil itu. Karena ketika CIMB digugat balik oleh Yusuf Mansur dengan pencemaran nama baik, itu bisa kerugiannya bisa lebih besar, mungkin ratusan miliar gitu gugatannya. Oke teman-teman, paham itu. Nah, ketika ini mohon didasari dengan sangat baik. Ketika uang yang diberikan kepada Adiansah melalui BMT-nya atau melalui apanya, saya nggak tahu lah. Ketika melalui BMT-nya atau apanya, itu terserah ya teman-teman. Tapi yang jelas ketika memang itu diterima oleh BMT dan kemudian diserahkan pada Andi Perkasa atau Yusuf Mansur terima atau enggak, itu kan bukan urusan kita. Yang jadi urusannya adalah ketika kita melaporkan PT tersebut, dilaporkan juga Adiansah, dilaporkan juga BMT-nya, dilaporkan juga Yusuf Mansurnya, itu harusnya pelaporannya memang pidana tindakan pencucian uang gitu. TPPU, tindak pidana pencucian uang. Karena apa? Ada dilansir kemungkinan bahwasanya uang tersebut tidak digunakan sesuai dengan investasi yang dijanjikan. Jadi ketika ada perusahaan narik investasi dan ternyata uangnya nanti dipakai beli mobil, dipakai buat beli ini, dipakai buat beli itu, dipakai buat bayar hutang, atau dipakai bagi-bagi, atau itu dipakai untuk kepentingan pribadi yang nggak berkaitan dengan bidang usaha tersebut. Jadi bisa dinyatakan bahwasanya itu adalah pencucian uang. Nah, yang jadi pertanyaan saya kali ini, kenapa orang-orang yang selama ini saya usulkan coba laporkan tindak pidana pencucian uang, dan itu kedaluarsanya nggak akan kedaluarsa karena itu masih nyambung teman-teman. Bisa kita ibaratnya polisi itu tahu bagaimana cara men-tracking kegiatan tersebut gitu. Ini jumlahnya banyak teman-teman ini. Kenapa nggak ada satupun yang mencoba melaporkan tindak pidana pencucian uang? Itu loh yang saya sayangkan. Nah, teman-teman yang misalkan nanti ada komentar di salah satu, ya terserah lah teman-teman mau lihat dari channel mana, mau dari channel mana, yang di sana muncul Pak J ini, coba usulkan gitu. Karena usulan saya ini pastilah udah sampai pada mereka gitu. Ya begitu ya teman, semoga ini bisa mendorong teman-teman, karena saya tahu bahwasanya orang-orang yang nggak paham dengan hukum tersebut di sana pasti meyakini bahwasanya pingin kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua orang, dan agar mereka ingin semuanya ditagihkan dengan adil, seadil-adilnya gitu. Karena saya tahu mereka banyak yang terluka hatinya. Oke, sampai di sini. Tolong ya teman-teman sampaikan ini kepada yang ada di batubara, karena ya gitulah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.